Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Tetapi tanpa iman, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Shalom Bapak Ibu, selamat sore, selamat berjumpa kembali dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Pada hari ini dapat kesempatan lagi untuk beribadah online di rumah. Meskipun kita di rumah masing-masing, tapi biarlah kiranya kita tetap semangat untuk terus mengikuti ibadah online, ibadah streaming di gereja kita. Dan juga ada juga diskusi ya melalui Zoom setiap minggu siang jam 11 sampai dengan jam 12 ataupun sore jam 6 sampai dengan jam 7 malam dengan Bapak Gembala dan juga dengan teman-teman kita yang lain. Kita bisa bertemu ya meskipun di udara, dan kita bisa saling menyapa dan saling berjumpa dengan teman-teman kita, saudara seiman semua. Ya, meskipun dalam kondisi COVID-19 masih menghadapi COVID-19, tapi biarlah kita tidak patah semangat ya. Biarlah kita tidak kendor, tapi justru kita semakin bersemangat, kita semakin berapi-api di dalam Tuhan ya. Meskipun stay at home, ya meskipun hanya di rumah saja ya, tapi kita justru makin banyak waktu, kita makin banyak kesempatan untuk sama-sama belajar firman Tuhan, untuk kita lebih banyak membaca firman Tuhan juga, dan juga lebih banyak bersama orang-orang atau keluarga terkasih di rumah ya. Biar itu semua boleh memberkati kita ya, boleh semakin dekat juga dengan keluarga ya. Puji Tuhan. Sore hari ini tema pembahasan kita masih dalam topik yang sama, yaitu tentang iman. Ada 12 macam topik tentang iman yang sudah disiapkan oleh Bapak Gembala, dan salah satunya yang akan kita bicarakan hari ini yaitu tentang topik kedua, yaitu mengenai berpikir. Ya, yang mana hal ini begitu penting, begitu luar biasa ya, tentang berpikir ya. Kita awali dulu pembacaan kita dengan pembacaan firman yang terdapat di dalam kitab Ibrani 11 ayat yang pertama. Mudah-mudahan ini udah ayat yang tidak asing lagi buat kita semua. Ibrani 11 ayat yang pertama, dengan demikian bunyi firman Tuhan. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ya, sekali lagi, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Saya tambahkan satu ayat lagi di dalam Ibrani 11 ayat yang ke-6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Ya, bagian yang A saja. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Begitu luar biasanya iman, begitu luar biasanya tentang hal iman ini. Ya, di mana kita belajar terus-menerus mengenai iman ini. Ya, supaya kita sungguh-sungguh paham, sungguh-sungguh mengerti. Ya, kalau boleh katakan kita baca lagi di dalam satu ayat di dalam kitab Roma pasalnya yang ke-10 ayatnya yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Ya. Iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Ya, iman yang datang dari mendengar firman Tuhan ini melalui proses berpikir, Bapak Ibu. Ya, melalui pikiran. Ya, ada sebagian orang yang mengatakan untuk mengerti firman Tuhan itu anugerah Tuhan. Itu betul, ya, betul sekali, ya. Tapi ada bagian kita juga, ya, untuk mengerti firman Tuhan itu kita harus menyiapkan pikiran kita. Kita harus menyiapkan akal budi kita. Ya, proses penyempurnaan iman itu mencakup atau berurusan dengan hal berpikir. Berpikir adalah suatu ciri manusia yang adalah suatu sumber daya. Bahkan sebagai orang percaya, kemampuan berpikir kita diperlengkapi sebagai sumber daya yang tidak akan pernah habis sampai kepada hidup yang kekal. Dan itu adalah janji firman yang diucapkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Pertama-tama dalam memahami proses kesempurnaan tersebut, kita dipanggil untuk menyiapkan akal budi kita. Seperti dikatakan di dalam kitab 1 Petrus 1 ayat yang ke-13. Sebab itu siapkanlah akal budimu, bagian yang A saja, sebab banyak hal akan menuntut penggunaan akal budi.
baik itu untuk memori, untuk ingatan, untuk kemampuan menghafal, juga untuk kecerdasan, kecerdikan, menghitung, kemampuan untuk menganalisa atau merencanakan, dan lain-lain. Agak lebih dari sekedar perasaan. Kedua, dalam kitab Roma 10 ayat yang ke-17, ayat yang sudah sangat kita hafal, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Dan kita tahu yang dimaksud dengan sistem pendengaran mencakup atau terutama berurusan dengan pikiran dan pemikiran kita. Apalagi tidak mungkin sistem pendengaran dikatakan berfungsi dengan baik jika terputus atau tidak terhubung dengan syaraf yang terhubungkan dengan otak atau bagian fisik dari pikiran kita. Hanya kalau semua itu berfungsi dengan baik, sehat secara fisik dan rohani, barulah iman akan timbul. Bahkan iman kepada iman terus bertumbuh dan bertambah, tidak statis ataupun stagnan, tetapi berkembang kepada berbagai tahapan kedewasaan iman tersebut. Seperti dikatakan di atas, iman timbul dari pendengaran. Mengapa pendengaran? Apa tidak bisa dengan pembacaan? Kita tahu bahwa mula-mula pada waktu firman disampaikan kepada manusia, itu disampaikan sebagai berita firman yang diperdengarkan. Firman itu diucapkan, dan manusia yang pertama-tama orang Israel mendengar dan hanya mendengar. Dia berfirman itu dengan cara diperdengarkan. Sekarang ini, walaupun kita memiliki firman yang tertulis, ketika kita menangkap firman Tuhan tersebut, kita mendengar, seolah-olah firman itu berbicara. Nah, semua proses-proses ini, baik membaca, kemudian mendengar, semuanya itu beroperasi dalam apa yang kita sebut dengan pikiran dan berpikir. Kemudian, setelah kita mendengar, kita memberi respon. Respon pertama adalah muncul sikap. Sikap itu juga melibatkan ingatan dan pemikiran kita. Kita setuju atau tidak setuju dengan firman Tuhan tersebut. Benar atau tidak benar. Akhirnya, percaya atau tidak percaya. Semua itu diproses dulu dan diputuskan lebih dahulu dalam pikiran kita. Di dalam kitab Markus 7, itu menceritakan bukan hal yang masuk yang menajiskan orang, tetapi yang keluar itulah yang menajiskan orang. Coba kita lihat Bapak Ibu di dalam Markus 7 ayat yang ke-20 sampai dengan 23. Katanya lagi, apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Sebab dari dalam hati, dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Jadi dikatakan di sini bukan hal yang masuk yang menajiskan orang, tetapi yang keluar itu yang menajiskan orang. Keluar dari mana? Keluar dari hati. Hati yang erat sekali dengan pemikiran. Ya, lagi-lagi lewat pikiran Bapak Ibu. Jadi betapa penting dan sangat vitalnya pikiran dan pemikiran itu berperan dan berfungsi dalam setiap proses kehidupan. Tidak salah ketika Paulus menggambarkan dan mengajak jemaat atau gereja di Efesus untuk mengerti apa yang didoakan dan dipikirkan ketika ia memuji dan mengembalikan kemuliaan dan kebesaran Tuhan. Tuhan yang menjadi alamat dan sasaran kehendak doa. Ya, seperti dikatakan, doa adalah kerinduan yang diarahkan kepada Tuhan. Pros euke, ya. Dan juga kita nyatakan pemikiran-pemikiran kita bahwa dia akan dan selalu berbuat lebih, dan bahwa dia mengetahui lebih dari apa yang kita doakan dan pikirkan, seperti yang tertulis di dalam kitab Efesus 3 ayat yang ke-20. Kita baca sebentar Bapak Ibu, Efesus 3 ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan ataupun pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Jadi, semua yang kita pikirkan, kita nyatakan kepada Tuhan. Itu juga yang dipikirkan oleh Tuhan untuk kita. Betapa dalam, betapa luas alam pikiran yang Tuhan sediakan dan berikan bagi kita. Benar-benar suatu sumber
bahkan suatu kebersumberan. Setiap kita dengan kadar dan kapasitas yang tidak ada henti-hentinya, tidak ada habis-habisnya, terus memancar sampai hidup yang kekal. Itu dinyatakan di dalam kitab Yohanes 4 ya, Bapak Ibu, tentang perempuan yang bertemu dengan Tuhan Yesus. Yohanes 4 ayat 13 dan 14. Demikian bunyi firman Tuhan. Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Jadi, kapasitas yang tidak ada henti-hentinya, itu disediakan Tuhan. Tidak ada habis-habisnya, terus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Seperti tema kita bulan ini, masih tentang iman yang bersumber kepada hidup yang kekal. Iman yang terus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Ya, bahkan dikatakan untuk kita dapat sampai hidup yang kekal, untuk kita nikmati dan manfaatkan, untuk hidup dan kehidupan kita, sampai kepada kesempurnaan. Karena seperti dikatakan di dalam kitab Matius 5, ayat yang ke-48, hendaklah kamu sempurna, sama seperti Bapakmu sempurna. Karena panggilan untuk setiap kita adalah untuk panggilan kesempurnaan, Bapak Ibu. Dan itu kesempurnaan bukan sesuatu yang mustahil, tapi itu sesuatu yang mungkin, Bapak Ibu. Karena itu firman Tuhan menyatakan itu atau menuliskan itu. Panggilan untuk setiap kita untuk kepada satu kesempurnaan. Kebersumberan tadi artinya seperti mata air. Tetapi ini adalah mata air yang abadi. Dijamin tidak akan ada habisnya. Ya, seperti yang tadi dituliskan di Yohanes. Itulah kemampuan kita dalam soal berpikir. Kemampuan sebagai ciptaan Allah yang diciptakan menurut gambar Allah sendiri. Efesus 2 ayat 10 mengatakan tentang itu, bahwa kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan kehendak baik. Ya, itu seturut atau segambar dengan apa yang Tuhan mau ya di dalam kita, ya. Sedangkan juga diteruskan lagi, Bapak Ibu, dengan segala apa yang kita bisa untuk memikirkan, bukan hanya sekedar berpikir untuk apa yang kita lakukan atau kita kerjakan, Bapak Ibu, tapi lebih daripada itu dalam hal kehidupan jasmani maupun rohani. Hal berpikir ini menjadi sesuatu yang begitu vital ataupun begitu penting untuk setiap kita, yang memanfaatkan pikiran kita ya untuk menyempurnakan iman, untuk kemajuan iman kita, ya, untuk kemajuan pelayanan kita, untuk kemajuan rohani kita, ya, dan juga berpikir kita manfaatkan juga untuk keseharian kita, di dalam kita melakukan aktivitas, di dalam kita melakukan usaha, di dalam kita melakukan pekerjaan kita, ya. Kita berpikir, Bapak Ibu, ya. Seperti dikatakan juga, itulah kemampuan kita dalam soal berpikir, kemampuan sebagai ciptaan Allah yang diciptakan menurut gambar Allah sendiri. Kita diminta untuk memikirkan juga. Filipi 4 ayat yang ke-8. Coba kita bacakan, Bapak Ibu, Filipi 4 ayat yang ke-8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Nah, kita dipanggil, Bapak Ibu, untuk memikirkan semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Kita dipanggil untuk itu, Bapak Ibu, memikirkan sesuatu yang baik, memikirkan sesuatu yang disebut kebajikan, ya, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Ya, saya tambahkan satu ayat lagi di ayat sebelumnya, Filipi 4 ayat yang ke-7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ya, sekali lagi, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Biarlah Tuhan sendiri, Tuhan Yesus sendiri yang memelihara hati dan pikiran setiap kita untuk terus dapat memikirkan sesuatu yang baik, untuk terus dapat terpelihara, ya, pikiran kita, ya, seperti yang Tuhan Yesus kehendaki. Apa yang mau kita lakukan, apa yang mau kita kerjakan, biarlah itu semua boleh menjadi kemuliaan dan kebesaran bagi nama Tuhan, ya, bukan karena kita pandai ataupun kita bisa berpikir dengan baik, ya, tapi lebih daripada itu semua adalah anugerah Tuhan. Biarlah kemuliaan juga kita kembalikan kepada kemuliaan ini, kita kembalikan juga kepada Tuhan, ya. Puji Tuhan. Kiranya firman ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan
Yesus memberkati. Sampai jumpa kembali di lain kesempatan. Terima kasih. Shalom.